Jadi saudara sekalian, kalau lawyer bilang analog dan lain sebagainya, ya tampilkan yang analognya. Nih ijazah aslinya, silakan Anda potret, kan begitu mestinya. Maka hasil jepretan wartawan itulah yang kemudian akan beredar kemana-mana dan kemudian akan diteliti oleh orang seperti Roy atau Rismond ya. Roy lawan balik akan laporkan penyidik ya. Nanti kita akan bacakan dan termasuk alasan-alasannya. Oke, coba kita baca dan kemudian kita komentari langsung ya. Tadi Rismond sudah masuk ke ruang Polda untuk pemeriksaan. Mudah-mudahan Rismond tidak terpleset ya menyampaikan hal-hal yang tidak perlu disampaikan, karena dia bukan diminta keterangan sebagai ahli tapi sebagai pihak yang quote unquote dibidik. Bayangkan, menurut saya agak kebangetan juga orang dikorek informasinya tetapi untuk ditersangkakan atau dijadikan calon tersangka. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan orang seperti Rismond itu orang yang terdidik, langka, ngomong apa adanya. Karena itu tidak ada alasan untuk dikriminalkan. Harusnya begitu kalau negara ini benar. Oke, coba kita baca ya. Dari kompas.com. Polemik ijazah Jokowi tak kunjung reda, Roy Suryo akan laporkan penyidik. Oke. Itu judul dari Kompas, dan sebelumnya TPUA sudah melakukan press conference dan juga akan ke Karowasidik ya, Kepala Biro Pengawasan Penyelidikan atau gimana. Karowasidik itu apa kepanjangannya ya. Orang kadang-kadang menyebut kependekan doang, tetapi dipanjangkannya kadang-kadang lupa. Pak Karowasidik itu ya, menjawab sebagai Karowasidik. Cuma Karowasidik doang. Biro oke. Karowasidik versinya kan dalam jabatan, semuanya kan disebut Karowasidik ya, kepanjangan Karowasidik, Kepala Biro yang jelas ya, Pengawasan dan Penyidikan ya. Coba tetap aja nulisnya Karowasidik doang, nggak ada kepanjangan ya. Oke saudara sekalian, kita bacakan ya, ini menarik untuk dilihat dan dibacakan, bukan diraba ya. Apalagi cuma di Terawang. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak kunjung reda meski Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Oke, saya mau satu-satu membacanya sekaligus menguliti ya. Ya, mesti ijazah tersebut asli karena kalau beritanya kan bisa dilihat ya. Ya, terbukti ternyata sekarang masyarakat di big data menyatakan lebih dari 90% itu tidak setuju dengan Bareskrim Mabes Polri. Di RH Channel 89% tidak percaya dengan temuan polisi bahwa ijazah asli ya. Pakar telematika Roy Suryo yang mempersoalkan keaslian Jokowi merasa belum puas dengan kinerja Bareskrim tersebut. Wajar ya, karena Roy Suryo tidak dilibatkan untuk dimintai keterangan, padahal mereka adalah pihak yang berlainan informasinya dengan pihak-pihak yang ditanyai oleh Bareskrim Mabes Polri. Menurut Roy, proses penyelidikan yang tidak transparan membuatnya dan banyak pihak ragu. Benar, saya benarkan itu tidak transparan prosesnya ya, dan keraguan itu tercermin dari big data 2 juta orang, 90
ya menyatakan keraguannya atau menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Bareskrim. Kemudian ini prosesnya sembunyi-sembunyi, harusnya gelar terbuka, ijazahnya tampilkan, kemudian undang pakar-pakar biar semua terbuka, ujar Roy dalam program On Point with Adisti di YouTube Kompas TV. Benar ya, saya benarkan bahwa memang prosesnya sembunyi-sembunyi. Sembunyi sih tidak, tetapi tertutup. Kalau sembunyi kan enggak. Karena tempatnya kita ketahui di Bareskrim, tapi tertutup. Tepatnya tertutup ya. Kemarin yang ditampilkan, Roy menilai ijazah yang ditampilkan Bareskrim Polri justru menunjukkan banyak kejanggalan. Kemarin yang ditampilkan digital juga, fotokopi lagi, di-scan. Terus yang terlipat lagi. Jadi yang sudah jelek banget kata Roy. Ini aneh. Jadi saudara sekalian, kalau lawyer bilang analog dan lain sebagainya, ya tampilkan yang analognya. Nih ijazah aslinya, silakan Anda potret, kan begitu mestinya. Maka hasil jepretan wartawan itulah yang kemudian akan beredar kemana-mana dan kemudian akan diteliti oleh orang seperti Roy atau Rismond ya. Oke. Di samping lembaran ijazah Jokowi, polisi juga menampilkan foto ijazah asli di dalam map hitam yang diantarkan oleh adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto. Tapi agak tricky karena sudutnya tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Karena begitu didekatkan, jadi zoom jadi blur. Padahal yang diharapkan kata Rismo ya seperti tampilan fotokopinya itu. Oke. Ijazah dalam map itu tampak agak berbeda dari hasil scan di sebelahnya. Oke. Ya makanya ini kan tidak ada transparansi. Yang paling mencolok adalah logo UGM yang terlihat berwarna kuning. Dr. Tifa mengatakan mapnya itu nggak lazim karena mapnya itu ya seperti yang ditampilkan Dr. Tifa. Mapnya ada foto kemarin ya, Dr. Tifa tampilkan mapnya kan. Kemudian Roy mempertanyakan alasan ijazah Jokowi ini buru-buru dikembalikan oleh penyidik. Sebab ijazah diserahkan ke Polri pada Jumat 9 Mei tetapi sudah dikembalikan ke Jokowi pada Selasa 20 Mei. Jadi 11 hari saja ngendon. Seolah-olah wah selesai langsung dikembalikan. Tidak ada berita acara penyitaan barang bukti sebagaimana dituntut oleh Al-Katiri ya. Jangan buru-buru dikembaliin dong ijazahnya, pegang dulu, tunjukin wartawan, boleh motret. Wah terbukalah tuturnya gitu. Ya ini juga aneh. Roy juga menyaksikan keaslian dan 3 ijazah yang menjadi pembanding dalam proses pemeriksaan Bareskrim Polri. Menurut dia berhubung identitas para pemilik ijazah tidak dibuka, dokumen tersebut juga bisa saja dipalsukan. 3 orang pemilik ijazah itu kita tahu apa di identitasnya. Itu bisa juga gerombolannya, itu bisa saja cetak baru juga kata Roy. Jadi ini adalah sebuah pendapat yang serius. Jangan selalu dianggap tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan, fitnah dan lain sebagainya. Ini orang ya sering sekali mau menutupi kebohongannya dengan mengancam. Kalau memang benar, tunjukkan 3 ijazah pembanding itu. Ya. Jadi seperti yang dikatakan Rismond, palsu dengan palsu pun bisa identik. Asli dengan asli udah pasti identik. Nah sekarang kalau misalnya uji kertas, uji tinta, dan lain sebagainya, ya kalau produksinya sama, ya sama, identik. Dia nggak salah. Tetapi apakah baik ijazah pembanding maupun ijazah yang dibandingkan itu dibuat pada tahun 85, itu kan soalnya. Jadi uji kertas itu ya diterapkan dulu dengan ijazah 3 pembanding uji kertas dan tinta. Apakah benar dibuat tahun 85? Kalau memang dibuat tahun 85 dan itu original. Karena seperti yang saya sampaikan, mystery guest kita mengatakan ijazah 1120 tidak identik dengan 2 ijazah yang dibandingkan lainnya. Jadi identik dengan 3 ijazah tidak identik dengan 2 ijazah. Nah pertanyaannya adalah kok bisa ada yang identik dan ada yang tidak identik? Apakah yang 2 itu yang palsu? Kan belum tentu. Makanya pihak-pihak yang punya
pendapat berbeda ya harus dilibatkan. Termasuk misteri guest kita, dia sudah bersedia kalau mau dipanggil oleh pihak kepolisian, kan begitu ya. Jangan sepihak maksudnya. Dan saya setuju sama Roy Suryo ya. Tapi saya bukan pendukung Roy Suryo. Saya teman Roy Suryo, bukan di belakangnya tapi di sampingnya dan kadang-kadang di depannya. Kalau pendukung itu kan tim hore-hore, tepuk tangan. Enggak begitulah kita ya. Kita juga berpendapat. Jadi sekarang apalagi yang lebih strong dari teman ya. Kalau pendukung tuh ya orang di belakang yang tim hore-hore. Begitu ada ini lari kan. Kita kan enggak begitu. Oke. Laporkan penyidik. Atas proses penyidikan yang menurutnya serampangan ini, Roy akan melaporkan penyidik Bareskrim Polri kepada sejumlah institusi pengawasan internal. Setuju ya. Tidak transparan penyelidikannya dan bakal dilaporkan ke instansi di atasnya di Mabes Polri, kata Roy. Tidak tanggung-tanggung, Roy berencana untuk melaporkan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri ke banyak lembaga. Akan dilaporkan ke misalnya pengawasan dan penyidikan Wasidik, itu Karwasidik itu ya, Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan, Kompolnas, meski Kompolnas 11-12 Kapolri kita kabari lanjutnya. Roy mengatakan walaupun lembaga yang akan didatanginya adalah pengawas internal Polri, laporan ini tetap perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui ada proses yang tidak benar. Meskipun itu internal semua tapi perlu dilaporkan masyarakat biar tahu ini prosesnya tidak benar, imbuh Roy. Kompolnas pun mempersilahkan Roy melapor karena hal itu merupakan hak Roy sebagai warga negara. Ya silakan saja mengadu kepada Kompolnas seperti halnya warga negara yang lainnya, kata anggota Kompolnas Hoirul Anam saat dihubungi kompas.com Minggu. Ini Hoirul Anam yang mana ini? Hoirul Anam yang apa istilahnya? Hoirul Anam yang Komnas HAM dulu. Wah, kalau yang Komnas HAM dulu ya benar nih. Ini Hoirul Anam, Allahu Akbar ya. Yang jelas dia tidak perform ketika terjadi kasus KM50 ya. Malah terkesan Komnas HAM itu under threat gitu ya, di bawah ancaman gitu. Dan tidak berani menyampaikan hal yang sesungguhnya kelihatannya. Kemudian padahal baru saja Hoirul Anam ini jadi tim suksesnya Ganjar Pranowo. Kalau tidak salah dia tim suksesnya Ganjar Pranowo ya. Anam memastikan aduan yang disampaikan ini akan diperlakukan sama seperti aduan yang lain meski yang dipermasalahkan adalah ijazah Jokowi. Nggak percaya saya ya. Kemudian respons Jokowi, sementara itu Jokowi menegaskan bahwa ijazah sarjananya dari Universitas Gadjah Mada memang asli sebagaimana kesimpulan Bareskrim Polri. Luar biasa. Ya memang asli karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya, itu ujar Jokowi di kediamannya di Solo Jumat. Jokowi menilai pemeriksaan oleh Bareskrim Polri dilakukan secara sangat mendetail, meliputi aspek teknis dan historis dari dokumen ijazah yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya, membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman yang saya ada, kata dia. Jokowi juga menyebutkan bahwa sejumlah foto dan dokumen penunjang turut menjadi bukti pendukung keasliannya. Kemudian ini mencakup foto kegiatan kuliah kerja nyata, foto wisuda, dan foto aktivitas sebagai anggota Mapala yang menunjukkan keberadaannya selama masa kuliah. Kayaknya perlu juga itu ada video itu ya, video Jokowi ngomong, iya asli gitu ya. Jadi sobat era sekalian, saya setuju ya upaya Roy Suryo kalau memang mau mengadukan hal ini, karena bagaimanapun sekali lagi masyarakat penuh dengan keraguan. Karena masyarakat penuh dengan keraguan, ya memang harus ulang lagi proses penyelidikannya. Karena masa penyelidikan dilakukan tidak dengan melibatkan pihak-pihak yang berbeda pendapat. Kasmujo misalnya tidak ditanyai. Padahal apa yang dikatakan Jokowi tentang Kasmujo itu betul-betul mengindikasikan kalau ada sesuatu yang tidak benar.
Masa dia bilang, saya ingat betul begini begono dan lain sebagainya. Ternyata 2025 dia sangkal bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dia. Padahal dia alam-alamin Kasmujo ya. Orangnya galak, saya bolak-balik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lagian juga jurusan Kasmujo dengan jurusannya Jokowi berbeda konsentrasi ilmunya. Kasmujo itu hasil hutan non kayu. Kalau ini kayu. Oke, jadi saudara sekalian kita mendukung ya kalau Roy Suryo ingin mengadukan ini ke penyidik atau Karuwasidik ya, Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan, ke Kapolri, ke Kompolnas, walaupun ya ada nuansa jeruk makan jeruk ya, tetapi ya sekali lagi ya, walaupun sebenarnya kalau Khairul Anam saya punya catatan tuh catatan mengenai KM 50 ketika berdebat dengan saya waktu dia tim Ganjar Pranowo. Kemudian ya terkesan dia malah menyalahkan 6 laskar FPI. Kenapa dia nunggu loh? Kok nunggunya yang dimention bukan matinya laskar itu secara tidak wajar? Kan itu yang jadi masalah. Orang bersalah tidak dikuntin. Lalu kemudian mati 6-6-nya. Begitu bro. Makanya wah ini kok gimana ya? Oke, coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian ya. Bravo Rismon Sianibar. Dr. Tifa, Roy Suryo dan kawan-kawan lanjutkan 287 juta rakyat Indonesia bersama kalian. Aduh apalagi ini belum selesai-selesai ini ngurusin ijazah orang. Kebenaran pasti menang. Maju terus Rismon dan kawan-kawan, ijazah pasti palsu. Ayo semangat rakyat bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Presiden Prabowo, Bang RH dan para sahabatnya. Masa percaya ijazah SMA ditandatangani dekan dan rektor? Itu ada begitu ya? Ini salah slip of tongue ya. Saya kira saya juga dapat potongan begitu. Saya kira slip of tongue ya. Kemudian geng Solo banyak bohongnya. Rungkapkan geng Solo. Kemudian tim hukum TPO wajib melakukan pra-peradilan hasil penyidikan Bareskrim Polri dengan dugaan salah prosedur dan mendahulukan proses peradilan yang sedang berlangsung. Oke, tetapi memang agak riskan kalau pra-peradilan karena ini belum termasuk materi pra-peradilan karena bukan penghentian penyidikan, ini penyelidikan ya. Kepala Biro Pengawas Penyidik ya, itu tadi ya, Karuwasidik. Oh, Kepala Biro Pengawas Penyidik ya, bukan pengawasan dan penyidikan, tapi Kepala Biro Pengawas Penyidik. Masa percaya ijazah SMA ditandatangani? Oke. Jangan kasih kendor, kejar terus pemalsu dan pengguna ijazah palsu. Kezaliman dengan kejujuran. Polisi nggak dapat dipercaya rakyat dan nggak dipakai Pak Prabowo. TNI yang dipercaya Pak Prabowo terus suarakan kebenaran agar supaya geng Mulyono koruptor dengan tidak sadar mereka dibabat habis sampai akar-akarnya. Jadi saudara sekalian, saya tidak ingin terlibat pada sentimen TNI dan Polri. Yang saya inginkan adalah baik TNI dan Polri itu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Tidak boleh kemana-mana. Polri tugasnya adalah pelindung dan pengayom masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Tentara tugasnya adalah pertahanan negara. Jadi tidak boleh kemana-mana juga. Makanya agak berbahaya ketika tentara aktif tiba-tiba ke BUMN dan lain sebagainya. Ini mau mengulangi masa lalu, masa Orde Baru sepertinya. Orang ngasih tahu dengan berteriak maling, malingnya sembunyi. Orang yang ngasih tahu ditangkap, siapa yang nangkap jangan-jangan temennya. Kacau juga ini. Kemudian saya baru sadar dokter dari press conference lembar pengujian tidak bahas ya. Kemana lapor ya, jadi di itu tidak ada lembar pengujian kan?
Kalau ijazahnya asli tampilkan dong ya. Oke. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, saya mendukung upaya dari Roy Suryo untuk membawa ini tidak hanya ke pihak internal kepolisian, Kompolnas, kemudian Karo Wasidik, Kapolri bahkan, tapi juga ke lembaga-lembaga lainnya, DPR, DPD, apalagi DPR, DPD, kemudian Komnas HAM, kemudian apalagi LPSK, semuanya lah, dan bahkan bila perlu ke pengadilan ke dunia internasional. Karena bagaimanapun ke Prabowo juga ke istana, masa istana diam saja menyaksikan hal seperti ini. Jadi ini bukan soal Roy Suryo, Dr. Tifa atau Rismon atau siapapun. Ini soal kita menjaga integritas. Kalau bangsa itu tidak punya integritas, penegak hukumnya tidak bisa dipercaya, gawat bangsa itu. Coba lihat sekali lagi ya, berapa skor untuk kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang terlibat, rendah sekali. Seperti yang saya katakan, UGM saja kemudian sekarang tidak dipercaya. Saya agak tersinggung juga ketika orang mengatakan, antum kan, ente kan alumni UGM. Iya, what's wrong with me? Tapi kadang-kadang saya merasa panas juga. Jelek banget kampus saya jadinya kan. What's wrong with UGM? What's wrong with me? Saya memang alumnus asli UGM tahun 1995. Saya wisuda Februari 1995. Dulu UGM itu 2 kali wisuda setahun zaman saya. Februari dan Agustus. Nah, saya masuk 89, wisuda Februari 1995. Let's say 5,5 tahun. Tidak sepandai dalam tanda kutip Pak Jokowi yang 5 tahun. Tetapi ya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau orang mau minta ijazahnya ya saya tunjukkan. Walaupun namanya berbeda ya. Karena saya menambahkan Harun itu pada tanggal 9 Januari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Baratnya 9 Januari 2011. Jadi ada tambahan Harun di nama saya. Dan itu dokumennya juga lengkap ada. Jadi no worry, nggak perlu khawatir ya. Ada perubahan nama sedikit karena nama saya itu cuma 1 nama dan dijadikan 2 nama ya. Tapi 1 namanya itu, itu nanti saya perlihatkan ke Anda ya. Kenapa saya berganti, karena ya itulah ada namanya agak aneh lah sedikit ya. Makanya saya bikin yang normal aja namanya, jangan yang aneh gitu ya. Saya paham orang-orang TPO itu miskin-miskin. Tidak ada yang kaya raya. Biasa saja semuanya. Mereka melakukan kegiatan itu urunan aja. Tidak ada yang bohir dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya bergaul dengan mereka. Rata-rata saya bergaul dengan orang-orang yang secara finansial memang tidak kuat. Biasa saja semuanya. Beda kalau kita bergaul sama, misalnya ini mohon maaf ya, bergaul sama Dasko. Itu finansial kuat. Bergaul sama Bahlil, itu kuat finansial. Tapi kita bergaul dengan orang-orang yang secara finansial biasa-biasa saja. Tidak kuat. Tapi hati nurani publik yang mereka pertaruhkan sesungguhnya. Jadi berani karena benar, takut karena salah. Jadi ngapain kita di pinggir jurang ya. Seperti misalnya bikin konten, bagi saya gampang sekali bikin konten itu kan. Menghadirkan narasumber, tidak usah yang mengkritik Jokowi, mengkritik Prabowo. Ada juga penontonnya, tapi kan kita kan ingin menyampaikan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan itu adalah tugas profetik kita sebagai hamba Allah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Kamu punya ilmu untuk apa? Untuk membenarkan kesalahan, untuk membenarkan kekuasaan? No, kita akan bersaksi bahwa saya punya ilmu untuk membantu, untuk mendukung siapapun yang berjuang di jalan yang benar. Oh tapi kan ada motif-motifnya. Sepanjang motif kebenaran, mencari kebenaran dan keadilan itu lebih menonjol, motif lainnya kita bisa singkirkan. Wah, pengen terkenal. Iya, barangkali ada juga. Tetapi dia
lebih banyak memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Itu yang paling penting. Jadi bukan pembenaran, kebenaran dan keadilan. Nah, kebenaran dan keadilan itu sifatnya objektif harusnya. Berani dibuka, berani diuji. Jadi kebenaran itu dengan ilmiah itu sama, sejajar. Kebenaran itu istilah sosiologis. Kalau yang ilmiah, objektif itu istilah sains. Jadi ini ilmu sosial, itu ilmu pasti. Tapi intinya adalah objektif terbuka untuk diuji. Kalau tertutup, nggak bisa kita percaya. Apapun yang tertutup itu nggak mungkin bisa dipercaya. Sama seperti ijazah ini. Ketika Jokowi menolak ijazahnya untuk diperlihatkan di muka publik, difoto dan lain sebagainya, disitulah sesungguhnya sudah hilang kepercayaan publik terhadap keaslian ijazah tersebut. Sederhana kan? Kenapa ditutup-tutupi? Maka orang akan tahu apakah itu ijazah yang ada rekayasanya atau tidak, fake atau original. Tiba-tiba orang seperti Rismon bisa menelitinya. Padahal kalau mau mencari kebenaran, undang orang seperti Rismon ke Mabes, tunjukkan ijazahnya. Bareskrim, nih ijazahnya. Apakah Anda bisa melakukan face recognition? Apakah Anda bisa melakukan ELA dan lain sebagainya? Kami pengen tahu betul. Langsung demonstrasikan di depan polisi. Kan begitu harusnya kalau seandainya kita mau yang sebenarnya. Karena ada perbedaan. Ya. There are different opinions until now. Karena itu harus diselesaikan perbedaan ini. Begitu sobat era sekalian. Jangan perbedaan itu kemudian diapakan ya. Perbedaan itu dibiarkan begitu saja. Seolah-olah no big deal. Big deal bagi saya. Apa yang disampaikan Rismon, Roy Suryo, Dr. Tiba itu big deal. Hal yang penting ya, bukan ecek-ecek. Karena mereka ada ilmunya. Oke.